Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita akan mengkaji makna surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab disebut juga surah Al-Masad. Surah Al-Lahab adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan pada periode sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Al-Lahab berisi celaan maupun ancaman Allah kepada Abu Lahab dan istrinya yang banyak menyakiti dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas tentang Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab itu adalah kunyah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, kakak kandung ayah Nabi Abdullah. Jadi kalau Nabi kita Muhammad SAW itu beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW, memiliki beberapa putra. Abdullah ini yang bungsu. Di antara putra Abdul Muttalib juga adalah Abdul Uzza, yang kunyahnya adalah Abu Lahab. Sehingga bisa dikatakan bahwa Abu Lahab ini adalah Pak D. Kalau orang Jawa bilang Pak D. Nah, kalau di dalam bahasa Arab disebut ammun, paman. Ya, saudara kandung ayah itu ammun. Kalau saudara kandung ibu itu disebut khalun. Sehingga kalau dalam kitab-kitab tafsir disebut bahwa Abu Lahab ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil Arwa, atau dalam sebagian riwayat seperti dalam riwayat Al-Hakim disebut Al-Awra bintu Harb, putri dari Harb. Ummu Jamil Arwa bintu Harb itu adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan itu dulunya termasuk pembesar Quraisy yang memusuhi Nabi SAW. Dulunya musyrik, kemudian beliau masuk Islam. Ya. Dan Abu Sufyan termasuk mertua Rasulullah SAW, karena putrinya Ummu Habibah itu dinikahi oleh Nabi SAW. Dan Abu Lahab begitu banyak menyakiti dan menghalangi dakwah Nabi SAW. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah an Tariq al-Muharibi, dari Tariq al-Muharibi, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi Dzil Majaz. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar Dzul Majaz. Wa alaihi hullatun hamra. Pada saat itu beliau memakai pakaian merah.
Wa huwa yaqul, pada saat itu Nabi SAW mengucapkan, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, akan sukses, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, pada waktu itu Tariq al-Muharibi tidak tahu ini siapa. Orang yang berkeliling sambil berdakwah seperti itu, dia belum tahu. Wa rajulun yatba'uhu yarmiyahu bil hijarah. Sedangkan di belakang Nabi, di belakang orang yang berdakwah ini, ada orang lain yang mengikuti dia sambil melempari dengan batu atau kerikil. Qad adma ka'baih, yang melukai kedua mata kakinya. Jadi, wa urqubaih, dan bagian atas dari tumitnya. Jadi Nabi berjalan, di belakang itu Abu Lahab melempari kaki Nabi. Wa huwa yaqul, dan dia, Abu Lahab ini berkata, Ya ayyuhan nas, la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Wahai sekalian manusia, jangan mau patuh dan taat kepadanya, karena dia adalah seorang yang sangat pendusta. Masya Allah. Jadi Nabi ini berdakwah keliling, terutama pada saat musim-musim haji, orang-orang banyak berdatangan ke Makkah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang ibadah haji itu sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Mereka mengikuti haji Nabi Ibrahim dengan banyak tambahan dan hal-hal yang sudah mulai menyimpang. Tapi pelaksanaan ibadah hajinya masih berlangsung. Haji mereka di saat jahiliyah mengandung kesyirikan. Nah, ketika orang-orang banyak datang, Nabi berdakwah la ilaha illallah ke tenda-tenda tempat para kabilah-kabilah itu. Sedangkan Abu Lahab ikut juga dalam rangka menggembosi dakwah itu. Dilempari kaki Nabi sampai berdarah. Tidak cukup hanya di situ, tapi juga dia mengcounter dakwah Nabi itu dengan ucapan. Nabi berucap mengajak kepada la ilaha illallah, Abu Lahab di belakang juga langsung mengcounter dengan ucapannya, Wahai manusia, jangan mau taat kepadanya, karena sesungguhnya dia seorang yang sangat pendusta. Karena orang-orang itu baru, tidak kenal Nabi SAW. Kalau mereka mengenal Nabi, maka mereka paham bahwa Nabi kita adalah orang yang sangat jujur, bukan pendusta. Tapi ini pendatang-pendatang baru yang tidak tahu keadaan. Nah, fakultu, maka Tariq al-Muharibi berkata, Man hadha? Tanya kepada orang sekelilingnya, siapa ini? Siapa orang yang mengajak kepada la ilaha illallah itu, dan orang yang di belakangnya yang melempari dengan kerikil dan batu kakinya sambil menghalangi dakwahnya? Qalu gulamu bani Abdul Muttalib. Orang-orang berkata, itu adalah pemuda keturunan dari Abdul Muttalib. Fakultu, man hadha alladhi yatba'uhu yarmihi bil hijarah? Dan aku berkata, siapa yang mengikuti dia, yang melempari dia dengan batu? Qalu hadha Abdul Uzza Abu Lahab. Mereka berkata, ini adalah Abdul Uzza Abu Lahab. Nah, jadi ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana contoh Abu Lahab menghalangi dan merintangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kita akan mengkaji tentang bagaimana Arwa, istri Abu Lahab, itu juga pernah ingin membuat perhitungan dengan Nabi, ingin melakukan suatu hal yang buruk kepada Nabi, tapi Allah halangi Arwa dari melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
Ummu Jamil bintu Harb datang mendekat. Ketika Abu Bakar melihatnya, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ia telah mendekat, dan aku khawatir ia akan melihat Anda." Abu Bakar melihat gelagat yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaha lan tarani." Sesungguhnya dia tidak akan melihatku. Kemudian Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran, berlindung kepada Allah, sebagaimana beliau membaca, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Dan jika engkau membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat ini ada tirai penghalang yang menutupinya. Quran Surah Al-Isra ayat 45. Wanita itu pun melihat Abu Bakar. Jadi Arwa, istri Abu Lahab, melihat Abu Bakar, tapi tidak bisa melihat Nabi. Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku diberitahu bahwasanya sahabatmu telah mengungkapkan syair yang menghina aku." Maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah, Rabb rumah ini, hadzal bait," maksudnya Ka'bah, "dia tidak mengungkapkan syair yang menghinamu." Maka pergilah wanita itu. Jadi sebagian riwayat menjelaskan bahwa setelah turunnya surah Al-Lahab ini, diantaranya adalah celaan bagi Abu Lahab dan istrinya, itu dianggap syair. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu dianggap syair, padahal bukan syair. Maka ketika Arwa itu marah, "Apakah benar Muhammad mengungkapkan syair yang mengejek aku?" Abu Bakar menyatakan, "Bukan, enggak, Nabi tidak mengungkapkan syair." Nah, maka pergi wanita itu. Dan apa yang dikatakan Abu Bakar benar, karena yang disampaikan oleh Nabi bukan syair, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang Arwa, istri Abu Lahab, yang terhalang tidak bisa melihat Nabi SAW, padahal Nabi berada di samping Abu Bakar. Arwa bisa melihat Abu Bakar tapi tidak bisa melihat Nabi. Itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Asma bintu Abi Bakar, disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Nah, dan di dalam surah Al-Lahab itu ada sebuah pelajaran berharga yang dirangkum oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena istri Abu Lahab itu membantu suaminya dalam berbuat kekafiran, menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang istri membantu suaminya untuk durhaka kepada Allah, untuk kufur, untuk syirik, untuk munafik, atau apapun, untuk maksiat, untuk melakukan kebid'ahan, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka di akhirat nanti justru istri itu akan membantu, dalam tanda kutip, membantu suaminya untuk mendapat siksaan yang besar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa kanat aunan li zawjiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi, falihadza takunu yaumal qiyamati aunan alaihi fi adzabihi fi nari jahannam." Wa kanat aunan, dan dulu dia, wanita ini, yaitu Arwa Ummu Jamil, aunan, membantu, li zawjiha, suaminya, ala kufrihi, di atas kekafiran, wa juhudihi, penentangan, wa inadihi, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Falihada takunu yaumal qiyamati aunan alaihi fi adabihi fi nari jahannam. Maka pada hari kiamat dia akan menjadi membantunya, ya, menolong suaminya untuk semakin mendapat siksaan di neraka jahannam. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Lahab. Dan kita akan berbicara tentang sebab turunnya surah Al-Lahab. Penyebab turunnya surah Al-Lahab yang hadisnya disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas bukit Safa. Dzata yaumin, pada suatu hari. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sabahah. Ucapan ya sabahah itu ucapan seakan-akan musuh sedang akan menyerang. Ya sabahah, bersiap-siagalah di pagi hari. Fajtama'at ilaihi Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Qalu malaka, mereka berkata, ada apa? Qala ara'aytum law akhbartukum anna al-aduwwa yusabbihukum aw yumassikum ama kuntum tusaddiquni? Kalau seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari, apakah kalian akan percaya, membenarkan beritaku ini? Qalu bala. Maka Nabi SAW, maka para orang-orang yang berkumpul itu mengatakan, bala, iya. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian dari ancaman azab yang dahsyat. Aku adalah utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian akan bahaya atau ancaman azab Allah yang pedih jika kalian tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab berkata, tabban laka, celaka engkau. Alihada jama'tana, apakah untuk ini saja? Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Fa anzalallahu tabbat yada Abi Lahab, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, tabbat yada Abi Lahab. Allah menurunkan surah Al-Lahab. Nah, jadi surah Al-Lahab itu sebagai bentuk pembelaan Allah kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bantahan dan celaan bagi Abu Lahab. Kalau orang beriman dipanggil oleh Nabi dan diberitahu dengan pemberitahuan seperti itu, harusnya bersyukur, beriman, mengakui, membenarkan, bukan kemudian mencemooh dan menganggap itu bukan hal yang penting. Celaka engkau, kenapa hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Itu adalah ejekan, ya. Dan nanti kita akan lihat bahwa di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab ucapan Abu Lahab itu dengan balasan kecelakaan untuk Abu Lahab. Bukan kecelakaan untuk Nabi, tapi untuk Abu Lahab. Nah, kemudian kita akan baca sebagian dari ayat dalam surah Al-Lahab, ayat 1 sampai 3, ya. Dan yang ditampilkan di layar adalah terjemah dari tafsir Al-Muyassar. Tapi nanti
kita akan mengupas kata demi kata, ya mungkin juga mengutip dari tafsir yang lain. Tapi yang ditampilkan di layar adalah terjemah dari tafsir Al-Muyassar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada, celaka kedua tangan Abi Lahab, Abu Lahab, wa tabb, dan sengsaralah dia. Ya. Jadi orang Arab itu mengungkapkan celaka itu atas perbuatan kedua tangan. Nah, ketika Abu Lahab menyatakan, celaka engkau, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka Allah membalas, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh celaka dan sengsara dia. Kecelakaan Abu Lahab adalah karena dia menyakiti Rasulullah SAW. Dan sungguh benar-benar terjadi kerugian bagi Abu Lahab. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyatakan, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidaklah akan bermanfaat bagi dia. Ma aghna anhu, tidaklah bermanfaat baginya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia upayakan. Apa yang dia upayakan itu termasuk anak. Termasuk anak menurut penafsiran para ahli tafsir. Karena di dalam sebagian kitab tafsir disebutkan ucapan Abu Lahab ketika Nabi menyampaikan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari ancaman azab yang pedih. Maka Abu Lahab menyatakan, kalau seandainya apa yang diucapkan oleh putra saudaraku itu benar, akan ancaman siksaan itu bagi kita, aku akan tebus siksaan itu dengan harta dan anak-anakku. Ya, dia pikir kayak di dunia, hukuman itu bisa ditebus dengan harta, dibayar, disuap. Kemudian koneksi, kalau anak kita punya koneksi dengan orang-orang yang penting, bisa membuat ayahnya terhindar dari siksaan. Dia pikir seperti itu. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya harta dan apa yang dia upayakan. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla, maka dia akan masuk ke dalam api, ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, kemudian ayat yang keempat dan kelima, yang terakhir, Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu, dan istrinya, hammalatal hatab, adalah sang pembawa kayu bakar. Ada beberapa penafsiran dari para ahli tafsir. Ada yang mengartikan pembawa kayu bakar itu artinya adalah orang yang suka namimah, mengadu domba satu sama lain. Jadi kayak dia menyiapkan kayu bakar, menyulut api permusuhan. Ada penafsiran demikian dari sebagian ulama salaf. Ada juga yang mengartikan bahwa istrinya itu semasa di dunia, dia membawa duri untuk dilemparkan di jalan yang biasa dilalui Nabi SAW, dan itu dilakukan untuk menyakiti beliau, untuk menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu aktivitas di dunia. Ada yang menafsirkan demikian, termasuk yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Ada pula yang menafsirkan bahwa pembawa kayu bakar ini, perbuatan dia di akhirat nanti, melemparkan kayu bakar ke arah suaminya, supaya api yang membakar suaminya semakin besar. Itu yang ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bisa jadi semua penafsiran ini karena tidak bertentangan, bisa jadi semuanya benar.
Karena memang dalam kaidah penafsiran seperti yang disebutkan dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penafsiran para salaf, sahabat Nabi maupun tabi'in, ada kalanya mereka menafsirkan dengan ungkapan yang berbeda-beda, dengan ibarat yang berbeda-beda, tapi semuanya benar ketika hal itu tidak bertentangan. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, di lehernya, hablum mim masad, terdapat tali kuat terpintal dari sabut yang sangat kasar. Ia akan diangkat dengan tali itu ke neraka Jahannam, kemudian dilemparkan ke dasarnya. Ini yang disebut dalam tafsir Al-Miyassar. Ada juga nukilan ucapan dari Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'i yang merupakan menantu Abu Hurairah radhiyallahu an, menafsirkan kenapa di dalam ayat yang kelima dari surah Al-Lahab itu disebut di lehernya. Balasannya itu pada leher wanita tersebut, wanita istri Abu Lahab. Karena istri Abu Lahab itu bersumpah, dia punya kalung kebanggaan. Dia bersumpah, saya akan infakkan kalung ini untuk memusuhi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berusaha untuk keluar dana, biaya, dengan merelakan sesuatu yang dia sukai, kalung kebanggaan itu, tujuannya justru untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi juga pada sebagian pihak yang mereka berada di atas penyimpangan dan kesesatan, tapi bersemangat untuk mengeluarkan harta, berjuang menurut versi mereka, padahal di jalan yang salah. Maka bagi kaum muslimin yang mengikuti dakwah Nabi dan para sahabat, meneladani mereka, berada di jalan yang benar, seharusnya lebih bersemangat untuk berinfak, mengeluarkan harta, tenaga, dan biaya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari surah Al-Lahab ini adalah, yang pertama, hasil akhir dan kesudahan yang buruk bagi setiap orang yang menentang dakwah Rasul, seperti pada Abu Lahab dan istrinya. Yang kedua, dekatnya kekerabatan seseorang dengan Rasul tidak akan bermanfaat jika dia kafir, seperti Abu Lahab yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Al-Quran memberitakan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka saat ia masih hidup. Terbukti hingga akhir hayatnya ia tidak pernah beriman. Maka pemberitaan dari Al-Quran itu tidak akan pernah diralat. Berita dari Al-Quran tidak akan pernah diralat, karena dari Zat yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kalau ternyata Abu Lahab masuk Islam, baik keislamannya, taat kepada Allah sebelum meninggal, mungkin akan diralat pemberitaan ini. Diralat menjadi masuk surga. Tapi itu tidak pernah terjadi, karena Allah sudah memberitakan. Demikian juga dengan istri Abu Lahab. Tidak terjadi keimanan pada dirinya sebelum dia meninggal. Nah, maka celaan itu berlaku bagi dia. Nah, beda dengan hukum, ya. Kalau hukum itu bisa ada yang dimansukh, ada nasikh, ada mansukh. Kalau hukum menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sebelumnya aturan syariatnya lebih berat menjadi lebih ringan. Itu ada ayat-ayat yang dihapuskan. Nah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan hukum. Tapi kalau pemberitaan, khabar, tidak akan berubah. Kabar yang akan terjadi di hari akhir nanti,
kabar yang terjadi di akhirat tidak akan pernah berubah. Nah, yang keempat, harta dan anak tidak akan bisa menyelamatkan seorang dari adab Allah. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, tidak bisa anaknya mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Doa ampunan kepada Allah dari anak untuk orang tuanya hanya bermanfaat jika orang tuanya meninggal dalam keadaan muslim. Jika orang tua kita meninggal dalam keadaan muslim, maka hendaknya kita sering mendoakan ampunan untuk orang tua kita. Tapi kalau seandainya orang tua kita meninggal dalam keadaan kafir, kita yang muslim tidak bisa mendoakan ampunan untuk mereka. Kemudian yang kelima, seorang istri semestinya mendukung suami untuk taat kepada Allah, bukannya mendukung suami untuk memusuhi dakwah Rasul. Akibatnya, jika ia membantu suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah, seperti istri Abu Lahab, ia juga akan mendapat balasan siksaan di an-nar, di neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.